Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Amin. Seorang supir ambulans yang biasa mengantar jenazah, mengalami malam yang tidak akan pernah dilupakannya. Saat ia mengantar jenazah ke sebuah pemakaman Islam yang sunyi di Kertosono, ia ditemani oleh Pak Slamet dan anaknya. Namun, saat prosesi pemakaman berlangsung, Amin tidak lagi melihat mereka. Ketika seorang anggota keluarga menunjukkan foto jenazah kepada para pelayat, Amin terkejut melihat bahwa Pak Slamet adalah jenazah yang ia antarkan. Terkejut dan ketakutan, Amin menyadari bahwa ia telah mengantar roh Pak Slamet yang sudah meninggal. Pengalaman ini menjadi pengalaman yang paling menyeramkan dan tak terlupakan dalam hidup Amin. Amin adalah seorang pria yang bekerja sebagai supir ambulans, khususnya sebagai supir pengantar jenazah. Setiap hari, ia berurusan dengan kematian, mengantar jenazah ke pemakaman dengan penuh tanggung jawab. Sebagai seorang supir ambulans, Amin sudah terbiasa dengan suasana duka, tetapi ada satu pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Pengalaman yang membuat bulu kuduknya merinding dan jantungnya berdebar kencang. Pada suatu malam yang kelam, Amin mendapat panggilan untuk mengantar jenazah dari sebuah rumah duka di wilayah Kertosono. Seperti biasa, ia segera bersiap-siap dan menuju ke lokasi tanpa banyak berpikir. Ketika tiba di rumah duka, Amin merasa ada yang aneh. Biasanya, suasana rumah duka dipenuhi oleh para pelayat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun, malam itu, rumah duka tampak sepi. Hanya ada beberapa orang saja yang terlihat di sekitar rumah. Meskipun merasa aneh, Amin mengabaikan perasaan tersebut dan tetap fokus pada tugasnya. Ia memarkirkan mobil ambulans di sebelah rumah duka dan menunggu instruksi selanjutnya. Beberapa saat kemudian, beberapa anggota keluarga keluar dan memberitahu Amin bahwa jenazah sudah dimandikan dan siap untuk dimasukkan ke dalam mobil. Saat itu, jam menunjukkan pukul 21 malam. Amin, dengan penuh kesabaran, menunggu sampai ada instruksi selanjutnya dari keluarga yang berduka. Tidak lama kemudian, salah satu anggota keluarga keluar dan memberitahu bahwa jenazah siap diberangkatkan. Amin segera membuka pintu belakang mobil ambulans dan membantu mempersiapkan jenazah untuk dimasukkan. Setelah jenazah dimasukkan ke dalam mobil, Amin kembali ke kursi kemudi, menyalakan mesin, dan bersiap-siap untuk berangkat. Namun, ia merasa aneh karena keluarga yang tadi mengurus jenazah malah masuk kembali ke dalam rumah, bukannya ikut ke pemakaman. Amin menunggu beberapa menit di dalam mobil. Kemudian,
Dua orang keluar dari rumah duka dan menghampiri mobilnya. Mereka mengetuk jendela sebelah kiri, dan Amin menurunkan kaca jendela. Salah satu dari mereka berkata, "Ayo, Mas, kita berangkat." Tanpa banyak bertanya, Amin mengangguk, dan salah satu dari mereka masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi sebelahnya. Amin merasa ada yang aneh lagi. Ia bertanya, "Pak, kita mau berangkat, tapi kok pihak keluarga yang lain tidak ikut?" Orang tersebut menjawab, "Tidak apa-apa, nanti mereka akan menyusul. Kami sudah janjian tadi." Amin hanya mengangguk dan mulai menjalankan mobil. Dalam perjalanan menuju pemakaman, Amin bertanya, "Bapak sendirian saja?" Orang itu menjawab, "Tidak, saya bersama anak saya yang ada di belakang." Amin melirik ke kaca spion dan melihat seorang anak kecil, sekitar usia 13 tahun, duduk di kursi belakang dengan kepala tertunduk dan menangis. Ia merasa aneh, karena tidak ingat melihat anak tersebut masuk ke dalam mobil. Namun, ia tidak memikirkan lebih jauh dan melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju pemakaman cukup jauh, memakan waktu sekitar 2 jam dari rumah duka. Malam semakin larut, dan jalanan sepi. Suasana di dalam mobil terasa tegang. Tidak ada percakapan yang terjadi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah isak tangis anak kecil di kursi belakang. Suara itu membuat suasana semakin mencekam. Tetapi Amin berusaha tetap fokus menyetir. Setelah sekitar 1,5 jam berkendara, mereka akhirnya tiba di pemakaman yang sunyi, dikelilingi oleh pepohonan yang gelap. Saat itu, jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Sesampainya di pemakaman, orang yang duduk di sebelah Amin berkata, "Amin, sebentar ya, kami mau cek dulu ke dalam untuk persiapan pemakaman." Amin mengangguk. "Iya, Pak, saya tunggu di sini." Amin menunggu di dalam mobil sendirian. Pemakaman yang sunyi dan gelap membuat suasana semakin menakutkan. Setengah jam berlalu, dan orang tersebut serta anaknya tidak juga kembali. Amin mulai merasa ada yang tidak beres. Rasa dingin mulai merayapi tubuhnya, membuatnya merinding. Ia membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Semua yang terburuk mulai terlintas di pikirannya. Akhirnya, setelah menunggu cukup lama, orang tersebut dan anaknya kembali menghampiri mobil. Mereka berdiri di luar jendela, dan Amin membuka kaca. Orang itu berkata, "Mas, semuanya sudah siap, tapi tadi kita belum sempat berkenalan di jalan." Orang itu memperkenalkan diri. "Nama saya Slamet." Setelah perkenalan singkat itu, Pak Slamet berkata, "Amin, tolong tunggu sebentar lagi. Saya akan cek kembali persiapan pemakaman." Pak Slamet dan anaknya kemudian masuk lagi ke dalam area pemakaman. Tidak lama setelah itu, terlihat dari kejauhan 3 mobil memasuki area pemakaman dan parkir di sebelah mobil Amin. Salah satu anggota keluarga dari mobil itu keluar dan mendekati Amin dengan ekspresi bingung di wajahnya. Orang tersebut bertanya, "Pak, kenapa tadi berangkat duluan? Kami kan belum siap-siap, dan Bapak sudah tidak ada." Amin menjawab dengan bingung,
Saya tadi kesini bersama anggota keluarga Bapak, Pak Slamet, dan seorang anak kecil. Mereka yang mengantar saya ke sini." Mendengar jawaban Amin, wajah anggota keluarga itu berubah pucat. Ia bertanya dengan suara gemetar, "Siapa Pak yang mengantarkan Bapak tadi?" Amin menjawab, "Yang mengantar saya tadi bilang namanya Pak Slamet dan anaknya Dodi." Mendengar nama itu, anggota keluarga tersebut semakin pucat. Ia terdiam sejenak, lalu segera pergi tanpa menjelaskan apapun kepada Amin. Keluarga itu kemudian mulai melakukan prosesi pemakaman, sementara Amin merasa bingung dan cemas. Banyak pertanyaan yang berputar di benaknya, tetapi ia tetap diam dan mengikuti proses pemakaman sampai selesai. Selama prosesi, Amin tidak melihat sosok Pak Slamet atau anaknya lagi. Saat jenazah hendak dimasukkan ke dalam liang lahat, seorang anggota keluarga menunjukkan foto jenazah kepada para pelayat. Ketika Amin melihat foto itu, wajahnya langsung pucat. Orang di foto itu adalah Pak Slamet, orang yang tadi menemaninya di dalam mobil. Tubuh Amin gemetar, kakinya terasa lemas. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ternyata, Pak Slamet yang selama ini menemaninya dari rumah duka hingga ke pemakaman adalah sosok almarhum yang sedang diantar jenazahnya. Salah seorang anggota keluarga mendekati Amin dan mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Amin adalah sesuatu yang sangat mengerikan. "Pak Slamet yang menemani Bapak tadi adalah jenazah yang sedang kita makamkan saat ini," kata anggota keluarga tersebut dengan suara pelan. Mendengar penjelasan itu, Amin merasa tubuhnya semakin lemas. Ia merasa ketakutan yang luar biasa, namun ia masih penasaran dan bertanya, "Lalu anak kecil yang bersama Pak Slamet tadi siapa, Pak?" Anggota keluarga itu menjawab, "Anak kecil itu adalah anak Pak Slamet yang sudah meninggal 2 bulan yang lalu karena kecelakaan." Mendengar hal tersebut, Amin semakin pucat. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pengalaman ini menjadi pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan bagi Amin. Kejadian itu menjadi pelajaran bagi Amin untuk selalu waspada, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Karena di dunia ini, hal-hal yang tidak masuk akal bisa saja terjadi, kapan saja, dan kepada siapa saja. Cerita ini memberikan peringatan kepada kita semua untuk selalu berhati-hati dan mengingatkan kita bahwa ada hal-hal di luar nalar manusia yang mungkin tidak bisa kita pahami. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berpegang teguh pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.